Halo, perkenalkan nama saya Nabi Melati dengan NPM 23412036 dari program studi akuntansi kelas AKT 23A. Di sini saya akan membahas materi tentang FGD. Berikut pembahasannya. Focus Group Discussion atau FGD adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui diskusi kelompok kecil yang terfokus. Biasanya, FGD melibatkan sekitar 6 hingga 12 peserta yang memiliki pengalaman atau pandangan yang relevan terhadap topik yang sedang diteliti. Diskusi dilakukan oleh seorang moderator yang bertujuan untuk memfasilitasi percakapan yang mendalam tentang topik tertentu, menciptakan suasana yang terbuka dan kolaboratif. FGD sering digunakan dalam penelitian pasar, evaluasi program, dan pengembangan produk untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi, persepsi, dan sikap peserta. Tujuan dari Focus Group Discussion atau FGD adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memahami perspektif dan pengalaman peserta. FGD bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan peserta terkait dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini membantu para peneliti atau praktisi untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan mendalam tentang subjek yang mereka teliti. Yang kedua, ada mengidentifikasi pola dan tema utama. Melalui FGD, penelitian dapat mengidentifikasi pola umum, tema utama, dan perbedaan dalam pandangan peserta terkait dengan topik tertentu. Hal ini membantu dalam menemukan tren atau aspek yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam. FGD memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam tentang persepsi, preferensi, dan sikap peserta terkait dengan topik penelitian. Diskusi kelompok memungkinkan untuk menjelajahi aspek-aspek yang kompleks dan nuansawan dari subjek yang sedang dipelajari. Yang keempat, ada validasi dan interpretasi data. FGD dapat digunakan untuk memvalidasi atau menginterpretasikan suatu temuan dari penelitian kualitatif lainnya, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan. Diskusi kelompok memungkinkan untuk melihat bagaimana peserta merespon menginterpretasikan informasi yang disajikan. Yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan. Hasil dari FGD dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan produk, perencanaan program, strategi pemasaran, atau kebijakan publik. Wawasan yang diperoleh dari FGD dapat membantu para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan relevan dengan membutuhkan peserta. Dengan demikian, tujuan utama dari FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif, preferensi, dan pengalaman peserta terkait dengan topik penelitian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi kualitatif yang diperoleh. Persiapan dan pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD memerlukan beberapa langkah yang terstruktur. Berikut adalah ringkasan persiapan dari pelaksanaan FGD. Untuk persiapan FGD, yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tentukan tujuan utama dari FGD dan apa yang ingin Anda capai dengan mengadakan diskusi kelompok ini. Yang kedua, identifikasi peserta. Pilih peserta yang relevan dan representatif untuk topik yang sedang diteliti. Pastikan peserta memiliki beragam latar belakang, pandangan, dan pengalaman terkait. Yang ketiga, menyusun panduan diskusi. Siapkan panduan diskusi yang terstruktur, mencakup topik-topik utama yang ingin dieksplorasi dan pertanyaan terbuka untuk memulai percakapan. Yang keempat, menentukan lokasi dan waktu. Pilih lokasi yang nyaman dan sesuai untuk FGD, serta tentukan waktu yang cocok untuk para peserta. Yang terakhir, mengumpulkan peralatan. Pastikan semua peralatan yang diperlukan telah disiapkan, termasuk ruangan, meja, kursi, peralatan presentasi, dan bahan tulis. Kemudian pelaksanaan FGD. Yang pertama, pengantaran dan pembukaan diskusi. Mulailah FGD dengan pengantar singkat tentang tujuan dan aturan diskusi. Kenalkan diri Anda sebagai moderator dan memperkenalkan peserta satu sama lain. Jelaskan bahwa semua pendapat dihargai dan bahwa diskusi akan dipandu oleh panduan diskusi. Yang kedua, menjalankan diskusi. Fasilitasi diskusi sesuai dengan panduan yang telah disiapkan. Ajukan pertanyaan terbuka kepada peserta dan dorong mereka untuk berbagi pandangan,
pengalaman, dan pemikiran mereka tentang topik yang sedang dibahas. Pastikan untuk memperlakukan semua peserta dengan adil dan memberi kesempatan bagi semua orang untuk berbicara. Yang ketiga, mengamati dan mencatat tanggapan. Amati respon dan interaksi antar peserta. Catat tanggapan mereka secara sistematis, termasuk pola umum, perbedaan pendapat, dan tema-tema yang muncul selama diskusi. Yang keempat, memfasilitasi dialog yang produktif. Fasilitasi dialog yang produktif antara peserta dengan pendengar secara aktif, menanyakan pertanyaan tindak lanjut, dan mengarahkan diskusi ke arah yang relevan dengan tujuan FGD. Yang kelima, pembatasan waktu. Pastikan untuk membatasi waktu setiap topik diskusi agar diskusi tetap terfokus dan efisien. Yang keenam, penutupan diskusi. Akhiri FGD dengan ringkasan singkat dari temuan utama dan ucapan terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka. Dan melakukan persiapan yang matang dan menjalankan diskusi dengan baik, FGD dapat menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Itulah tadi materi FGD yang dapat saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.